Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Hari ini kita akan belajar bersama dengan saya, khususnya untuk mata kuliah Communication Skill. Baik, pertemuan kita hari ini, kita akan membahas hal penting terkait dengan presentasi. Di minggu sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana presentasi, apa itu definisi presentasi, dan apa halangan untuk presentasi, khususnya untuk mengatasi stage fright atau grogi. Baik, hari ini kita akan pelajari saat presentasi bagian pertama atau part 1. Sebelumnya Bapak akan share terlebih dahulu untuk materi kita di hari ini. Materinya, ya ini sudah saya dapatkan. Saya akan share terlebih dahulu, kemudian kita akan mulai untuk belajar bersama. Kita mulai kuliah online kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kuliah online dengan topik saat presentasi part 1 atau bagian pertama dengan saya, Heri Susanto dari Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saat presentasi, bagaimana saat presentasi menurut Anda? Apakah saat presentasi ini merupakan momen yang menegangkan, menakutkan, seperti halnya 10 hal yang menakutkan di dunia setelah diadakan survei yang Pak Heri sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ranking 1 di Amerika dari survei tersebut menyatakan bahwa berbicara di depan umum merupakan ketakutan yang nomor 1. Bagaimana dengan diri Anda para mahasiswa? Apakah hal tersebut juga menghinggapi Anda menjadi ranking pertama di jajaran 10 ranking yang lain, bahwa hal tersebut membuat Anda takut untuk bergerak, bertindak menjadi seorang pembicara? Semoga tidak ya. Ya, saat presentasi yang akan menjadi subbab kita hari ini adalah presentasi yang sistematis dan berdampak. Bagian pertama. Jadi bagian pertama ini kita akan bahas bagian awal terlebih dahulu dari presentasi. Berarti akan ada bagian berikutnya yang akan dibahas pada video kuliah online Communication Skill berikutnya. Ada satu kata bijak di sini disampaikan oleh Renal Kasali terkait dengan pembicara. Seorang pembicara yang baik dapat mengubah kecepatan bicaranya untuk mencerminkan perubahan suasana hati dan memberikan tekanan pada pembicaraan. Ini benar sekali, bahwa dengan berbicara tidak hanya visual saja yang dilihat oleh audiens, namun juga dari intonasi, kecepatan, lambat berbicara, gaya berbicara itu yang dilihat oleh audiens. Dan itu akan mencerminkan perubahan suasana hati dari pembicara. Jadi pembicara tersebut akan juga mentransfer suasana hatinya kepada audiens. Dia akan tahu bagaimana perasaan atau apa yang ada di dalam pikiran dari pembicara. Maka ini hal yang penting untuk kita semua nantinya pada tahapan isi saat kita berbicara itu menjadikan hal yang sangat penting untuk kita ya, untuk kita perhatikan sebagai pembicara. Baiklah para mahasiswaku, bagaimana presentasi itu berdampak? Ada dua hal yang harus kita perhatikan bahwa agar presentasi itu berdampak, kita harus pahami terlebih dahulu pondasinya, dan yang kedua kita harus memahami sistematika agar presentasi itu bisa berdampak. Jadi pondasi, kemudian sistematika. Jika ini sebuah rumah, mana bagian yang terpenting agar rumah itu kokoh? Maka pondasinya terlebih dahulu. Baru kemudian sistematika dari dasar, menengah sampai lantai atas. Atau kalau tidak ada lantai atas, kalau dia cuma satu, maka atapnya itu adalah hal yang paling penting berikutnya untuk sebuah bangunan. Ya, pondasi presentasi. Bagaimana pondasi presentasi? Maka kita harus memiliki satu
topik presentasi yang akan kita bahas. Kita harus tahu terlebih dahulu. Yang kemudian kedua, target audiensnya itu siapa. Dan yang ketiga adalah tujuan presentasi. Ya, jadi mahasiswaku bahwa topik presentasi yang merupakan pondasi pertama atau pondasi awal dari sebuah presentasi merupakan hal yang penting dan menjadikan dia adalah kunci awal, ya. Kalau memang Anda mau melakukan presentasi topiknya nggak paham, wah susah. Karena nggak bisa masuk ke level-level berikutnya. Jadi kalau dari satu pondasi itu dia ada 3, kalau satu aja nggak benar, apalagi pondasi yang lain, nanti akan salah. Jadi topik dia harus paham. Jadi Anda diundang atau diminta untuk berbicara kalau misalnya di STITEK ya, sebagai mahasiswa, himpunan mahasiswa teknik informatika misal. Jadi topik yang dibahas adalah terkait dengan coding. Maka topiknya ya berhubungan dengan coding. Mungkin Anda ingin memberikan akan mengajar pada anak-anak belajar coding yang menyenangkan. Belajar coding fun. Let's have fun with coding. Gitu misalnya ya. Jadi untuk anak-anak SD, SMP Anda akan mau mengenalkan mengenai coding, maka topiknya terlebih dahulu Anda sudah tentukan spesifik dan bisa dibahas. Jangan terlalu kecil, tapi ya jangan terlalu spesifik. Jadi spesifik dan itu yakinkan bahwa bisa dibahas dan cocok untuk audiens Anda dengan kata-kata tadi. Coding is fun for kids. Boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, fondasi berikutnya adalah target audiens. Kalau tadi Pak Heri sampaikan, target audiensnya adalah anak-anak, maka Anda harus pahami apa yang harus kita ketahui dengan untuk anak-anak ini. Maka harus pilih pilihan kata yang tidak formal, jadi pilihan kata yang mendekati audiens. Jangan sampai salah. Anda mau berbicara pada anak-anak, namun pilihan katanya formal. Pilihan katanya untuk mahasiswa, bahkan untuk orang tua. Maka nggak akan masuk ke dunia anak-anak. Jadi pilihlah kata-kata yang menarik, pilihlah kata-kata yang pas untuk audiens tadi, ya. Kemudian target audiens itu harus juga bisa dilihat dari geografis bisa. Jadi kalau di buku Pak Heri, yaitu buku Communication Skill yang di sini, jadi sudah Anda semua pelajari, ada persyaratan untuk target audiens yang harus dipahami sebagai seorang presenter, yaitu bisa juga dilihat dari geografis. Geografis berarti berhubungan dengan lokasi, wilayah di mana dia berada. Bahasa juga, berarti bahasa apa yang dipakai. Karena jika kita memahami dengan bahasa atau latar belakang bahasa, itu bisa menjadi alat untuk kita berkomunikasi lebih dekat dengan mereka. Jadi tidak melulu dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya kita diminta berbicara di lingkungan orang Jawa, boleh kita sapa dengan bahasa Jawa. Jadi akhirnya masyarakat atau audiens yang kita ajak berbicara, kita adakan audiensi atau kita presentasi di situ merasa dekat bahwa kita adalah bagian dari mereka. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bagian yang lain adalah jumlah dari audiens juga harus kita tahu. Jangan sampai terlalu besar, terlalu kecil. Jadi kita juga akan menyesuaikan kondisi audiens tadi, ya. Targetnya umur bisa, bahasanya bisa, daerahnya bisa, kemudian lokasinya bisa, seperti itu. Jadi pahami terlebih dahulu audiensnya. Tanya saja kepada panitia. Tanya saja kepada panitia di sana, audiensnya siapa, dari mana, ya, bahasanya apa, boleh. Karena itu perlu kita research agar nanti pas pada saat kita menyampaikan kepada audiens tersebut. Pondasi yang ketiga adalah tujuan presentasi. Tujuan saya ini mau ngapain ini? Jika saya menyampaikan misalnya tadi coding is easy for children gitu ya. Coding is fun for children gitu ya. Jadi topiknya kita sudah dapat, audiensnya kita tahu kalau itu kids atau children,
Kemudian sekarang tujuannya. Tujuannya ngapain? Oh, biar anak-anak ini merasa dekat dengan informatika melalui coding. Kita akan ajarkan coding ini dengan cara yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Misalnya produk HP ini misalnya. Dengan HP harga 2 juta, Anda bisa mendapatkan storage 256 gigabyte. Fotonya 64 megapiksel dan lain sebagainya yang ada di fitur-fitur tersebut. Maka tujuan Anda menyampaikan tadi apa? Mau jualan. Jadi kita harus tahu jualannya agar itu menarik, maka tujuan presentasi itu harus disampaikan dengan harus kita tahu dengan pas. Karena dengan tujuan tadi menjual HP dengan harga yang murah 2 juta, namun dengan segudang manfaat, segudang fitur yang canggih, itu bisa menjadi bahan Anda untuk mempersiapkan presentasi. Jadi 3 pondasi itu yang harus dipahami oleh presenter dan Anda harus siap-siap karena nanti di UAS Pak Heri di communication skill adalah presentasi ya. Pilihannya 2, mempresentasikan terkait produk, kemudian motivasi. Ada 2 hal yang harus Anda persiapkan di akhir semester kita untuk communication skill yang akan dipresentasikan di depan Pak Heri. Oke. Oke, sekarang ini ada tes percaya diri. Saya sebenarnya ingin. Jadi nanti di tes kita itu di presentasi Anda itu tolong ini diperkuat. Kepercayaan diri Anda harus muncul dengan menyebut nama, kemudian menyebut ikon, nah gitu, ikon atau label apapun di situ dan solusi. Berikanlah solusi dari presentasi Anda. Dan ini disampaikan sebentar saja, tidak lebih dari 1 menit sebagai alat yang nendang ya di awal Anda presentasi. Misalnya begini. Ya. Jadi kita menyampaikan hal ini harus dengan percaya diri. Percaya diri itu muncul kelihatan dari mana? Dari pandangan kita, dari pernyataan kita atau perkataan kita, dari gerak-gerik kita, dari raut muka kita bahwa kita itu percaya diri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengangkat untuk mengangkat curiosity, keingintahuan dari audiens ya terhadap kita untuk membuat audiens saat pertama kali bertemu dengan kita dia langsung berpaling. Dia langsung mendekat pada kita. Jadi kita membutuhkan elevator pitch ya. Jadi satu alat untuk membuat mereka mendekat pada kita. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Sampaikan dengan percaya diri. Bagaimana menyampaikannya tadi? 3 hal. Jadi sampaikan nama Anda dengan jelas, kemudian ikon apa yang Anda bawa, mungkin Anda punya perusahaan atau apa, kemudian solusi apa yang Anda tawarkan kepada audiens. Seperti itu sebelum membuka sebuah presentasi. Misalnya begini, akhirnya akan buka sebuah presentasi. Sebelumnya saya seperti biasa menyapa, oke, no problem, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, saya lihat di sana ada Pak Budi. Senyumnya begitu menawan, ceria sekali. Seperti perjalanan tadi menyenangkan Pak dari rumah sampai ke tempat kita ini. Dan Ibu tadi saya sudah sapa bertemu di parkiran waktu parkir mobil dan terlihat sekali tadi rapi, wangi. Wah, ini semuanya sehat insya Allah ya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Perkenalkan nama saya Heri Susanto. Saya dari perusahaan ABCDE dan perusahaan ini begitu banyak klien yang memberikan manfaat ke klien-klien kita, yaitu klien A, B, C, D, terkait dengan apa? Solusi untuk membangun kepercayaan diri, branding perusahaan menjadi lebih baik dan terbaik di areanya, begitu. Jadi seperti itu tadi. Jadi beri kepercayaan, sebut nama Anda, perusahaan Anda, dan berikan solusi terkait dengan apa yang akan Anda sampaikan di waktu itu. Nah, jadi itu sebagai alat ya, alat untuk awalan. Boleh Anda menyapa, tadi kan menggunakan Pak Heri, menggunakan cara menyapa audiens yang ada di situ. Ada namanya yang saya sebut. Ada lokasinya yang saya sampaikan bahwa pernah bertemu. Boleh dengan gaya-gaya seperti itu.
Silakan nanti di googling bagaimana cara untuk selain cara Pak Heri tadi membuat orang lain tertarik, tapi di awal, di 1 menit pertama atau 30 detik pertama menyapa audien. Tidak hanya melulu berhenti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai lupa dia. Dia lupa dengan mengenalkan diri dia. Dia lupa dengan menyebut perusahaan ataupun ikon yang membelakangi dia, dan dia lupa bahwa akan memberikan solusi pada pertemuan tersebut. Seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya langsung kita to the point. Kalau tadi ada pondasi sudah kita bahas bersama, berikutnya adalah sistematika presentasi sebagai bahan yang kedua. Bahwa sistematika presentasi inilah hal yang masuk setelah elevator pitch tadi. Kita mengangkat daya tarik audien kepada kita di 30 detik sampai 1 menit awal, kemudian sudah mulai masuk di sistematika presentasi. Apa saja sistematika presentasi? Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah isi. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi 3 hal atau tahapan ini tidak boleh berbalik. Tidak boleh isi terlebih dahulu, penutup, pembukaan. Atau pembukaan, penutup, isi, enggak. Harusnya dia tertata, tersistematik, dari pembukaan yang tepat, isi yang benar, dan penutup yang membuat daya tarik pengingat ya, pengingat bagi audien. Bagaimana dengan pembukaan? Seperti yang ada di layar Anda, Pak Heri sampaikan bahwa merupakan kunci awal kesuksesan dalam sebuah presentasi yang perlu dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Dengan bukaan yang pas, maka 90% acara yang Anda bawakan berhasil. Jadi daya tarik ungkit tadi, pitch, elevator pitch ini terlebih dahulu, kemudian beri pembukaan yang pas untuk membuat mereka tertarik dengan diri Anda. Bagaimana cara membuka presentasi? Cara membuka presentasi atau pembukaan tadi, Pak Heri, kalau di buku ini ada 9 cara. Silahkan Anda baca ya. Atau Pak Heri akan lebih singkat lagi di presentasi kita di kuliah online kita hari ini. Ada 5 cara membuka presentasi. Saya ambil 5 saja. Cara yang pertama adalah pertanyaan. Yes, set question. Cara yang kedua adalah pernyataan. Cara yang ketiga adalah kutipan. Cara yang keempat, callback. Dan cara yang kelima adalah cerita. Tahu apa yang dimaksud dengan kelima cara tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Silakan disimak ya. Dan ini bisa dijadikan alat untuk Anda sebagai contoh untuk membuka presentasi Anda untuk tugas UAS nantinya. Yang pertama adalah pertanyaan, yes set question. Apa itu yes set question? Jadi Anda sebagai seorang presenter sudah merancang sebelumnya pertanyaan, sederetan pertanyaan, ambil 3 atau 4 pertanyaan, di mana jawaban tersebut akan mengantar audien untuk menjawab iya, sesuai dengan topik Anda. Misalnya, Anda bertanya kepada audien seperti ini. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda ingin anak Anda lulus di perguruan tinggi bergengsi? Jawabannya, ya. Apakah Bapak Ibu ingin kelulusan Ananda tersebut lulus tanpa biaya yang mahal? Ya. Apakah Anda ingin kelulusan tersebut pun inginnya gratis? Ya. Dan setelah lulus, apakah Bapak Ibu sekalian sampai dia kuliah, lulus di tempat kuliahnya, mendapatkan pekerjaan yang cemerlang? Ya. Maka, yes set question tadi akan mengantar audien bahwa, oh iya ya,
Saya butuh ini Bapak ini, saya butuh Mas ini, saya butuh Ibu ini, saya butuh Mbak ini memberi solusi pada tadi. Karena topiknya apa? Sukses kuliah. Gitu kan. Sukses kuliah pada anak milenial, bisa begitu. Jadi audiensnya adalah orang tua, kemudian targetnya tadi adalah orang tua, kemudian tujuannya adalah membawa mindset orang tua bahwa dengan mengikuti presentasi kita ini, dia akan terbuka pikirannya bahwa anaknya nanti akan terbantu dengan presentasi kita, dengan bantuan kita, sukses kuliah, bahkan kerja. Jadi seperti itu. Ya, jadi buatlah kalimat sebagai pembuka audien ya, pembuka presentasi yang nanti jawabannya ya. Pasti keren nanti pembukaan Mas dan Mbak semuanya. Yang kedua, pernyataan. Jadi pernyataan sampaikan fakta unik sesuai dengan data. Jadi boleh, jadi kalau tadi kan misalnya mahasiswa yang mencontek 20, misalnya 65% mahasiswa yang mencontek menjadi koruptor pada saat bekerja, misal berdasarkan koran X, boleh seperti itu. Jadi fakta itu disampaikan berdasarkan sumber yang valid. Jadi itu bisa. Topiknya mengenai soft skill tadi. Topiknya mengenai mahasiswa ideal. Topiknya mengenai pemberantasan korupsi bagi generasi Z misal. Jadi sampaikan. Jadi sebagai awal, iya ya. 80% 80% penyakit jantung diakibatkan karena perokok pasif. Wah, misal begitu. 80%. Jadi ada angka, ada huruf, ada tanggal, ada tahun. Kalau perlu ada sumbernya. Koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kutipan. Jadi kutipan bisa diambil dari buku agama, ya, bisa diambil dari Anda googling, bisa diambil dari ayat-ayat suci tadi Pak Heri maksud, atau mungkin kata-kata bijak. Jadi karena itu merupakan hal yang menarik. Setiap kali kita membuka website, membuka internet, kita kadang-kadang ingin manusia kan butuh hatinya itu terjaga, ada kehausan tersendiri dari segala lini. Kadang haus dari segi agama, haus dari segi cinta, kasih sayang, haus dari segi kepemimpinan, manajerial, kemahasiswaan, organisasi, maka dia seringkali mencari kutipan-kutipan. Jadi kutipan itu bisa membuka apa namanya sebuah presentasi, misalnya berhubungan dengan pekerjaan ya, kerjaan atau komunikasi puncak. Pak Heri bacakan misalnya. Komunikator yang baik seringkali menjadi pemimpin yang hebat. Disampaikan oleh George Shim. Boleh, seperti itu. Kutipan tersebut adalah pernyataan orang-orang terkenal yang kita ambil dan kita sampaikan kembali kepada audiens. Kutipan yang positif akan membawa perasaan dan pikiran audiens bahwa, oh iya ya, saya diingatkan kembali oleh Mas Sidik ini bahwa dengan belajar maka akan menjadi bekal dunia maupun akhirat. Maka belajarlah kapanpun, dimanapun. Nah, seperti itu. Jadi ada kutipan-kutipan yang bisa kita ambil. Kalau audiennya misalnya topiknya berhubungan dengan keagamaan, ambil dari ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, kita sampaikan ke audien dan harus pas, harus sama dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, pembuka itu bisa callback. Jadi callback itu menceritakan hal yang baru saja terjadi. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, maaf saya datang terlambat. Boleh kita sampaikan maaf kadang tergantung pada topiknya ya untuk mengawali ya. Maaf saya terlambat nih Bapak Ibu sekalian. Barusan ini masih kotor nih, tas saya masih kotor.
Jadi kita menceritakan sesuatu yang terjadi dan dibuktikan dengan misalnya tadi tasnya masih kotor. Kenapa? Itu tadi di jalan di depan gedung kita ini bolong, ya banyak air bergenangan di situ. Kemudian apa? Ada mobil melintas. Mobil melintas, akhirnya terciprat ke baju saya sampai dengan tas saya. Mengapa demikian itu? Itu pasti karena kurangnya perawatan. Coba kalau Bapak Ibu sekalian mengalami hal yang serupa seperti saya. Apa yang terjadi? Maka kita semuanya akan tidak nyaman masuk ke ruangan ini. Dan ini terjadi dengan saya. Namun tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Saya punya tas cadangan. Nah, ambil tas yang baru. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah tas ini, bisa aja. Tas ini ternyata yang saya pakai anti air. Jadi kita bahas ya, kena cipratan air, boleh kena hujan. Kita sampaikan bahwa dengan menggunakan tas ini, cipratan air seperti apapun aman, dokumen di dalam laptopnya aman dan lain sebagainya aman. Baru saja saya itu datang ke sebuah toko Bapak Ibu. Pelayanannya seperti ini kondisinya. Saya mau minta carikan kopi White X. Saya datangi nih, ada seorang pelayan di situ, pelayan toko. Mas, saya mau nyari kopi ini mas, namanya kopi White X. Ada nggak? Ada pak, di ujung sana. Tanpa melihat saya, dia hanya menunjuk aja di belakangnya. Cari pak di ujung sana. Cari aja pak, di mana? Di situ pokoknya cari pak. Apa yang ada dalam benak saya? Waduh, ini pelayan ini gimana? Saya cari ke sana nggak ketemu. Saya tanya lagi ke yang lain. Pak, cari aja Pak. Nanti saya maaf Pak, saya masih sibuk. Ternyata apa? Barang tidak ada. Jadi artinya apa? Saya dibuat kesal dengan pelayanan yang nggak maksimal, yang nggak excellent menurut saya. Dan itu membuat saya dongkol. Ya berbeda dengan toko yang lain. Saya pernah datang ke toko yang lain. Mas, saya mau cari buku Y. Oh baik Pak, saya bantu. Dibukakan komputernya, dicek apa judulnya Pak. Nah ini ada Pak di rak nomor sekian. Mari Pak saya antar. Diantar, diambilkan bukunya. Berikut keranjangnya Pak. Atau saya bawakan ke kasir. Wah luar biasa. Saya mendapatkan kesan yang positif terkait dengan pelayanan tersebut. Nah, jadi itu ada contoh seperti tadi. Itu contoh yang saya bawakan dalam bentuk cerita callback. Nah, gitu. Ya, boleh seperti itu. Kita sampaikan apa yang kita alami tadi dan pas dengan topik kita hari ini. Ya, saya kebalik ya, sorry. Itu topiknya yang itu merupakan contoh untuk cerita. Kalau yang callback bagaimana? Kalau callback misalnya begini, menghubungkan kegiatan yang terjadi di lingkungan kita dengan acara kita ini. Misalnya, presentasi kita sebelum kita maju ke depan, ternyata wakil gubernur itu membunyikan sirine. Ya, bunyikan sirine tanda acara itu dimulai. Pada saat kita maju, setelah kita sapa audien, kita katakan dengan satu pernyataan sederhana, terima kasih sudah menyambut saya sebagai gubernur misalnya. Tadi kan wakil gubernur itu yang membuka satu acara. Dan kita sampaikan terima kasih sudah menyambut saya sebagai gubernur. Apa yang terjadi di situ? Audien pasti melongo, bertanya-tanya, apa maksudnya Bapak ini kok sebagai gubernur? Ya, sebagai gubernur Bapak. Tadi saya datang, turun dari mobil, semuanya dari pintu sampai kursi ini berbaris rapi. Saya masuk, berbaris rapi. Saya duduk, dipersilahkan. Kemudian saat saya maju, sebelum saya maju, semuanya sudah di setting untuk apa? Untuk membuka acara oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian saya akhirnya maju ke depan untuk berbicara. Berarti saya seolah-olah sebagai seorang
gubernur. Semuanya disambut dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Nah, boleh seperti itu. Mungkin semuanya nantinya akan diikuti dengan tepuk tangan, senyuman dari Wakil Wakil Gubernur. Boleh. Jadi boleh menggunakan callback atau boleh humor kalau Anda bisa humor. Cara yang keenam bisa humor. Anda kalau percaya diri, cukup percaya diri bisa humor. Bisa demonstrasi kalau itu berhubungan dengan alat, bisa demonstrasi alat HP, bisa demonstrasi menggunakan boneka dan lain sebagainya ya. Jadi mahasiswaku semua, jadi inilah 5 cara membuka presentasi yang bisa Anda coba praktekkan di presentasi kapanpun Anda berada ya. Silahkan nanti praktekkan dari 5 ini mana yang cocok untuk Anda di tugas Anda di presentasi kita. Pada bagian kedua kita akan membahas mengenai isi presentasi, kemudian juga penutup. Namun untuk bagian kita yang pertama ini, pembahasannya adalah khusus pembukaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Edi sampaikan bahwa pemimpin hebat selalu bergumul dengan kata-kata sehingga mereka dapat mengkomunikasikan gagasan besar dengan memakai imajinasi. Mengajak melakukan yang disertai dengan mengangkat semangat dan jiwa pendengar. Ini disampaikan oleh Bill Hybels ya. Kemudian ada juga Henry Blackaby mengatakan, "You cannot be a poor communicator and a good leader." Artinya, a good leader itu nggak mungkin poor communicator. Good leader pastinya dia good communicator. Kalau dia good poor leader, berarti kan sama aja dengan poor leader, poor communicator. Ini sering terjadi juga. Pernah saya dengar atau saya alami di lingkungan saya, ada seorang RT, Bapak RT, dia setiap bulan selalu pusing, selalu flu, selalu bersin. Jika hari itu diminta untuk ada rapat, karena pasti kalau ada rapat atau pertemuan RT, berarti dia harus memberikan sambutan. Dia selalu seperti itu. Ada penyakit seperti itu, tidak pede di depan masyarakat, di depan warganya. Nah, jadi bisa kita sampaikan, katakan dia di poor leader, poor communicator, kan takut, apalagi nanti diminta untuk menjadi gubernur ya. Nah, makanya rata-rata Bapak Bupati, Gubernur, Pak Lurah itu berani berbicara di depan orang banyak ya. Karena ya pastinya diikuti dengan good communicator. Jadi tadi berarti good pembicara hebat, berarti dia juga pemimpin hebat. Atau pemimpin hebat, pembicara hebat. Itu yang bisa Pak Heri sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.